Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua baik dan sehat selalu ya. SPBU versus SPKLU. Wah, ini judulnya provokatif sekali ya. Atau boleh dibilang clickbait. Tapi ini wacana yang perlu kita pikirkan bersama sih. In case teman-teman punya keresahan yang sama dengan saya. Oke, kita mulai aja. Ketika teman-teman mengisi bensin, katakanlah kalian membeli Pertamax 20 liter, apakah pernah terpikir bensin yang masuk ke tangki bensin mobil kalian itu benar-benar 20 liter? Apakah benar bensin yang masuk itu Pertamax? Di stasiun pengisian memang ada meterannya. Ketika kita membeli bensin 20 liter, maka aliran bensin ke tangki mobil akan terhenti ketika meteran sudah mencapai angka 20 liter. Dan nozzle yang digunakan pun benar nozzle untuk Pertamax. Namun benarkah yang masuk ke tangki mobil kita itu Pertamax 20 liter? Seringkali kita dihadapkan pada kenyataan pahit, karena ternyata belum tentu yang masuk itu Pertamax 20 liter. Memang benar bahwa secara periodik meterannya dikalibrasi, atau istilahnya ditera ulang. Tapi itu tidak menjamin selalu akurat, karena ada indikasi kalau meteran itu bisa dimainkan oleh oknum. Saya tidak menuduh ya, tapi memang ada kasus kalau meteran di SPBU itu tidak selalu akurat. Kalau yang keluar lebih dari yang dibeli, itu bisa jadi keuntungan si pembeli. Tapi kalau kurang, ya wes, sial yang beli. Itu juga belum tentu Pertamax yang masuk loh. Bisa jadi yang masuk ke tangki bensin mobil bukan bensin dengan spesifikasi Pertamax. Mungkin sudah berubah spesifikasinya, seperti banyak beredar berita Pertamax oplosan beberapa waktu yang lalu. Melihat kondisi ini, seolah kita dipaksa percaya saat membeli bensin. Kalau kita beli Pertamax 20 liter, maka kita dipaksa percaya kalau yang masuk ke tangki bensin mobil kita itu adalah Pertamax 20 liter. Itu karena tidak adanya sistem pengecekan di mobil kita. Saya akan kasih analogi sederhana seperti ini. Ketika kita ke toko buku hendak membeli buku tulis merek ABC 24 buku, kemudian penjaga toko memberikan satu kardus kepada kita. Kita sebagai pembeli seharusnya melihat isi kardus tersebut. Apakah isinya 24 buku? Apakah merek bukunya ABC? Apakah kondisi buku-buku tersebut baik? Atau ada yang rusak, sobek misalnya? Jika sudah benar dan sesuai, maka kita bisa membayar dan membawanya pulang. Namun, ketika kita membeli BBM, maka kita dipaksa percaya bahwa yang kita beli sudah sesuai jumlahnya dan sudah sesuai spesifikasi BBM yang kita beli. Tidak ada mekanisme pengecekan yang dilakukan oleh pembeli, kecuali hanya dari meteran yang disediakan oleh SPBU dan kaca putaran aliran BBM yang seharusnya bisa mengindikasikan jenis BBM yang dialirkan ke tangki mobil kita. Singkat cerita, kita harus percaya begitu saja. Kita harus percaya dengan SPBU tempat kita membeli BBM. Kita harus percaya petugas BBM yang melayani pengisian BBM. Sesimpel itu. Hingga tiba saatnya tiba-tiba mobil bermasalah, seperti berita-berita yang sempat beredar tempo hari ketika banyak mobil bermasalah dengan filter bensinnya, sehingga harus mengganti filter bensin dan menguras tangki bensinnya. Salah siapa? Entahlah, dari berita sih lempar-lemparan kesalahan. Oke, berita-berita itu boleh dibilang kasus yang jarang terjadi. Kasus-kasus itu terjadi hanya di beberapa wilayah peredaran BBM aja, jadi tidak di semua wilayah. Jadi bisa kita bilang kalau itu cuma kasus dari oknum yang nakal saja. Tapi intinya kita harus percaya dan menerima begitu aja kondisi ini. Tapi tahukah kalian bahwa rantai pengadaan atau distribusi BBM itu cukup panjang? Belum lagi kalau dihitung mulai dari proses produksinya,
akan lebih panjang lagi. Apa artinya? Karena semakin banyak tangan yang terlibat dalam proses pengadaan ini, maka semakin banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh oknum. Apalagi ada faktor subsidi yang justru merangsang oknum untuk memanfaatkan gap harga subsidi ini. Tapi saya sih no comment aja mengenai hal ini. Sebenarnya, mengapa saya mengangkat masalah ini? Itu karena sekarang saya lebih banyak menggunakan EV alias electric vehicle atau mobil listrik. Saat mengisi mobil listrik, kita bisa mengamati berapa daya yang diantarkan atau dialirkan dari stasiun pengisian ke mobil listrik kita. Pengamatan ini bisa dilakukan di display stasiun pengisiannya atau bisa juga di display mobil listrik kita. Angkanya sinkron. Ketika penuh, maka daya yang dialirkan akan diputus secara otomatis. Tidak ada kasus luberan seperti kalau kita mengisi bensin sampai full tank. Apa yang masuk ke mobil listrik itu yang kita bayarkan. Bayarnya pun online. Apakah ini lebih menyenangkan? Menurut saya bukan hanya menyenangkan, tapi juga menenangkan. Waktu pengisian mobil listrik memang lebih lama daripada waktu pengisian mobil bensin konvensional. Tapi menurut saya itu tidak mengapa, karena bisa ditunggu sambil belajar, nyari inspirasi, ngopi, bahkan sambil tidur. Kalau ngisi di rumah malah lebih enak lagi, karena bisa ditinggal nonton film atau bahkan tidur. Ketika bangun, sudah penuh. Bagi saya, sebagai pemilik EV alias mobil listrik, ini adalah salah satu kenyamanan. Selain akurasi pengisian, juga tidak ada risiko kerusakan seperti yang dialami oleh mobil bensin kalau diisi BBM yang tidak sesuai spesifikasinya. Saya yakin teman-teman memiliki pendapat yang berbeda. Jadi silahkan tuliskan unek-unek kalian di kolom komentar di bawah. Sah-sah saja kok kalau kalian tidak sependapat dengan saya. Sementara ini dulu video opini saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe jika belum. Sampai jumpa lagi. Bye.